Kita kasih naik ada ingin belajar. Selamat malam, apakah Anda seorang muslim? Tunggu dulu bentar, Bang. Tunggu dulu. Ya, saya muslim. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Mari, kalau Anda ingin berdiskusi dengan baik, silakan. Loh, inilah lagi. Kupikir yang mana, saudara-saudara. Berat, saudara, berat. Berat, saudara-saudara. Iya, ini teman-teman ingin belajar ini dia seorang muslim. Tapi dia ini sudah mengakui bahwa sesungguhnya kaum muslim itu menuhankan dan menyembah, mengkultuskan Muhammad. Bukan begitu? Berat, malu dia sudah macet, saudara-saudara. Memang sih sejujurnya saya mengakui seorang Edis TV itu memang lawan berat. Lawan berat saya mengakui. Ya berat lah memang. Tapi ada satu lagi yang belum muncul. Ustadz Nuruddin. Ustadz siapa? Nuruddin. Nuruddin itu siapa? Coba cek di YouTube. Saya belum tahu itu. Lagi Ustadz muda. Dia keluaran dari Kairo Mesir, Al Azhar. Dia filsafatnya juga hebat. Mungkin kalau bisa bertemu, saya ingin bertemu mungkin dengan Bang Edis. Saya ingin melihat kalau dia bertemu dengan Bang Edis bagaimana. Dia hebat menurut saya. Iya, tapi gurunya seperti si Zuma dan kawan-kawan sudah lari dari saya. Zuma udah kalah, Bang. Udah kalah. Menurut saya Zuma udah kalah, sebetulnya dia kalah. Apa kalahnya dia? Tahu nggak? Ketika dia begini, menurut saya udah kalah. Dia begini. Dan yang satunya lagi kan sesama muslim, sama dengan saya, begini juga. Ya di situ udah kalah. Menurut saya udah kalah. Jangan dilanjutkan, udah kalah lah. Mengaku aja kalah. Menurut saya gitu. Itu kan kalau udah saya kan orang lain gimana? Pandangan orang Kristen, lihat sesama muslim saling hujat, saling mendoakan yang tidak benar. Itu kan udah jatuh, Bang. Yang menurut saya tapi gini, Bang. Ada satu kasus penting begini. Ini sebenarnya kalau kita mau serius ya, pasti tidak mungkin kita akan percaya lagi kepada Islam. Gini. Di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fath, ayatnya yang ke-29, dikatakan begini. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka keras kepada orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ini bukan kalimat perintah, tetapi ini sebuah kalimat pernyataan. Nah, kita cek kebenarannya. Apakah benar orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang sesama mereka? Kalau kita belajar sejarah, para sahabat sesama kaum muslim, mereka bertikai. Bagaimana terjadi perang Jamal, konflik antara Aisyah dengan Ali. Oh ya, kita bongkar-bongkar saja di sini. Jangan terlalu dibongkar, Bang. Tidak apa-apa, justru ini akan menjadi sebuah pemikiran begitu loh. Bagaimana kita mempercayai bahwa Al-Fat 28 atau 29 itu benar, bahwa orang-orang yang bersama Muhammad itu saling berkasih sayang sama mereka. Nah, kalau kita baca lagi, ingin belajar gini. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini. Sesungguhnya generasi yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh anak keturunan Adam itu adalah generasi para sahabat. Betul. Itu dikatakan seperti itu. Betul. Jadi tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasinya para sahabat menurut Muhammad. Sementara fakta yang terjadi di lapangan, generasi para sahabat itu mereka bertikai satu sama lain. Contoh, perang Jamal antara Ali dengan Aisyah, mereka bertikai. Puluhan ribu kaum muslim meninggal di situ. Perang Jamal, perang Siffin, bagaimana Ali versus Muawiyah, terjadi lagi perang Karbala. Itu semua perang di zaman sahabat. Bagaimana mungkin generasi terbaik tapi kelakuannya seperti itu, saling perang, saling membunuh.
Nah makanya apakah surat Al-Fat 29-28 itu dapat dipercaya bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang sama mereka? Inilah makanya kalau dipikir-pikir ya, saya rasa besok pagi abang bangun bukan muslim lagi. Kalau abang mau jujur-jujuran. Enggak bang, aduh saya kalau bicara ke situ ya gimana ya, saya nggak bisa ngomong sih. Memang sih fakta dunia sudah tahu, jadi saya harus ngomong apa? Memang faktanya seperti itu. Nah, kan seperti Husain, ya Husain dimutilasi sama siapa? Sama Yazid kan? Ya. Cucunya Muhammad sendiri loh, cucunya Muhammad sendiri itu dibantoy. Sama Yazid, gitu. Yazid bin Muawiyah. Ya kalau ke situ dan memang kenyataan seperti itu, jadi saya harus ngomong apa? Jadi maksud saya begini loh, intinya itu bagaimana kita bisa mempercayai pernyataan Al-Quran itu bang, bahwa Quran bilang orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang sesama mereka. Tapi faktanya masa mereka berperang gimana? Aduh, ya memang kenyataannya begitu bang. Jadi kan sebetulnya sih secara jujur yang Bang Edis ucapkan itu sebetulnya sih tidak ada menyinggung atau apa, sebetulnya tidak ada, itu fakta. Cuman untuk saya sebagai muslim harus bisa membuktikan secara ilmiah dan data. Ya, betul. Tapi kenyataannya kayak gitu, untuk saya pribadi yang memang sih jujurnya saya nggak bisa sih. Untuk saya angkat tangan lah. Untuk kepada Bang Edis mungkin saya kalah lah. Kalah. Tapi suatu saat kalau ketemu offline, saya ingin nantang main catur, bisa main catur nggak? Tapi jangan salah, Bang. Kata Ustadz Abdul Somad, main catur itu haram sudah. Ya, haram. Karena kan benteng dimakan, berbahaya tuh makan benteng. Bisa rontok gigi kita. Itu nggak, kuda dimakan. Tapi begini, itu sebenarnya saya ngerti karena saya ini kan kebetulan pakarnya atau orang yang sangat-sangat mengerti Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi seperti ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budu. Betul nggak? Bahasa Arabnya gimana tuh? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan penciptaan manusia untuk beribadah, bukan untuk main catur, saudara. Jadi gini bang, kata ibadah itu kan menurut, aduh, karena saya udah menurut ini. Pasti dia udah menurut. Ya menurut tafsir. Gimana ya? Enggak kan, kata ibadah itu sebetulnya bukan ritual, Bang. Bukan ritual seperti sholat. Iya, kalau kita mau belajar secara tata bahasa, tapi kalau sama kaum muslimin yang awam-awam jamaah ini ibadah itu gini. Ya. Begini lah, itu namanya ibadah. Saya akui Bang, ya muslim kalau ada kata ibadah dia pasti ke sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan lain-lainnya. Betul. Tapi kalau yang lain-lainnya memang merasa dia itu bukan ibadah. Nah, itu makanya dia. Di sini jujur, kenapa muslim tertinggal? Salah satunya itu. Kalau menurut saya begini, negara kita kan mayoritas kan muslim. 87% ya? 80-an. Ya. Enggak tahu lah. Sudah turun sekarang. Udah turun. Jadi begini, Bang. Kenapa negara kita sulit maju? Kenapa negara kita tertinggal? Karena ada sebuah doktrin bahwasanya kalau membaca Al-Quran nanti mendapat amal, huruf-hurufnya nanti mendapat amal. Jadi begini, jadi kebanyakan kegiatannya membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti artinya. Ini Bang Edis ya, yang saya tahu sebagai muslim, karena kan ada dalil dengan membacanya satu huruf pahalanya 10. Itu untuk anak TK ya. Untuk anak TK kalau membaca Quran satu huruf diberi pahala 10 untuk anak TK. Kalau untuk udah sekelas saya masih pakai itu, gak maju dong.
Udah beda. Cuman saya juga nggak ngerti kenapa dalil itu untuk anak TK dibabat rata untuk semua orang. Nah, Nggak ngerti saya juga. Nah itu bang. Ya kan, kalau untuk saya kan Quran itu petunjuk ya, petunjuk. Kalau tidak, kita tidak ngerti menunjukkan apa. Kata-kata. Ya, jadi begini bang. Beberapa Muslim yang saya naikkan kemari, begitu kuatnya doktrin itu, dia bilang sama saya begini, abang sudah 13 tahun mendalami Al-Quran. Iya, coba baca surat ini katanya. Bacaannya bagaimana? Lu gimana sih? Jadi memang yang dilihat oleh mereka itu bacaannya, bukan pengertiannya. Betul, betul. Oh, betul. Bacaannya merdu, indah, ya, tapi artinya nggak tahu. Berat memang. Kadang-kadang kan itu bang. Kedua, Muslim seperti surat apa lupa lagi saya. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Cukuplah kamu menjadi saksi pada hari ini. Ya, itu menceritakan kita dikasih kitab amal kita, lalu dibaca dan kita menjadi saksi baik buruknya. Itu kan ditafsirkannya nanti. Banyak yang menyangka Anda oten ini. Bagaimana? Coba kita naikkan dulu satu Muslim ya. Kok Anda disangka oten ini? Ini saudara-saudara ya. Coba ya, yang Muslim. Oke, coba saya naikkan ini Muhammad Bukhari ini ya. Biar jelas ini. Bukan oten, kan saya punya ini bang. Masa ini Muslim ini gimana? Ya, Muhammad Bukhari, silakan nyalakan kamera bang. Punya ini kan. Silakan. Muhammad Bukhari, Muhammad Sufyan. Ya. Selamat malam bang. Selamat malam Bang Hos. Ya, di bawah saya ini juga Muslim. Tapi banyak orang menyangka bahwa dia ini Kristen yang menyamar. Coba Bang, pastikan dulu bahwa dia seorang Muslim. Coba Bang Abang bisa Bukhari, pastikan. salam kenal Bang Bukhari. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang. Ya, silakan. Tadi yang Abang sebut tadi itu dalam surah Al-Isra Bang ya. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba kan. Ya, jadi betul, baca kitab dirimu tuh, jangan baca kitab yang mati tuh. Betul. Saya setuju. Betul. Jadi apa kitab Bang? Kitab semua agama punya kitab suci, tapi kitab tu akan mati Bang. Quran kah? Dibakar hangus. Betul. Tapi mana kita yang harus dibaca diri kita? Tapi gini Bang Muhammad Bukhari, Anda setuju bahwa ingin belajar ini Muslim? Kalau coba dites dulu, diuji dulu coba. Yalah, kalau soalan asasnya tu kalau mau tahu tu apa, Bapak sebutkan Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 kan? Siapa? Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya benar. Bolehlah Pak, kita enggak menilai penilaian iman orang kan, tapi ya, zahirnya gitulah Pak kan. Iya betul, itu memang. Cuma begini, tadi yang saya bahas sama ingin belajar Pak Muhammad Bukhari. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mendalami agama Islam atau mendalami Al-Quran, kita akan sampai pada satu muara kita mustahil mempercayai Al-Quran itu. Saya kasih contoh misalnya begini. Ada satu pernyataan di dalam Al-Quran yang bunyinya, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang sesama mereka, tetapi keras terhadap orang-orang kafir. Kalau keras terhadap orang-orang kafir, ya memang keras terhadap orang-orang kafir ya. Buktinya mereka memerangi orang-orang kafir. Tetapi pernyataan saling berkasih sayang sama mereka ini yang membuat sesungguhnya Al-Quran tidak mungkin bisa dipercaya. Karena fakta di lapangan, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad seperti Ali, Aisyah, ya, Utsman bin Affan, Muawiyah dan lain sebagainya, ternyata mereka terlibat dalam konflik. Contoh, di dalam perang Jamal, bagaimana Aisyah berkonflik dengan Ali, Zubair di situ meninggal di dalam perang Jamal tersebut, ya kan? Lalu bagaimana dengan perang Siffin antara Ali melawan Muawiyah, ya kan? Bagaimana dengan perang Karbala? Coba, bagaimana mungkin kita percaya bahwa para sahabat itu saling berkasih sayang? Nyatanya mereka bertikai, bagaimana?
Coba jelaskan dulu, Muhammad Bukhari. Ya Pak, kalau dibaca dari sudut sejarah tu begitulah kan, sejarah perpecahan, pertelingkahan yang pernah berlaku kan. Jadi di situ udah pecah pada Islam itu kan, pada pengajian teologinya tu udah pecah mazhab kan, Syiah, Ahli Sunnah. Jadi bagi Syiah itu mereka memahami dasarnya itu harus mengikuti jejak keluarga Nabi, iaitu Ali, Fatimah, Hasan, Hussein kan. Tapi bagi Ahli Sunnah mereka punya pendirian enggak terlibat, enggak mengkomentari. Jadi bagi mereka itu sahabat itu adil dan segala perselisihan yang berlaku itu kita mengambil iktibar. Jadi kalau pada saya Pak sebagai Muslim, saya enggak ribut Pak. Itu persoalan mereka yang terdahulu tu, mereka udah meninggal, mereka akan dipertanggungjawabkan di atas perbuatan mereka. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah pernyataan Al-Quran bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang dapat kita percaya? Ya. Kalau saya Pak, ayat itu perlu memahami dalam konteks orang itu kategori apa Pak. Kalau saya memahami asyidda wal kufa itu keras terhadap hawa nafsu diri sendiri Pak. Keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka, betul? Benar. Nah, apakah faktanya mereka saling berkasih sayang? Saya enggak punya pengetahuan untuk komen Pak. Masa saling berkasih sayang mereka adu pedang bagaimana? Coba, saya harus jujur Pak, saya enggak punya pengetahuan, saya enggak jawab Pak, saya enggak tahu. Lebih baik saya jujur mungkin gitu, ingin Pak. belajar, silakan Bang. Sama. Sejujurnya beliau itu kalau masalah Quran, beliau itu lebih dari saya. Sebetulnya saya kalah lah. Kalau saya udah aja lah kalah, saya nggak bisa berargumentasi lagi kalau dibawa ke situ. Jujur aja saya. Bukannya saya tidak cinta Islam, ya. Bukannya tapi untuk saya melawan seorang Edis, senjata saya kurang. Saya harus belajar lagi gitu untuk melawan seorang Edis. Kalau saya udah mumpuni, akan saya tantang Edis face to face gitu. Ya, ada sebuah hadis lagi. Belajar. Ada sebuah hadis lagi ya yang tercatat di dalam Sahih Muslim maupun di dalam Sahih Bukhari. Bagaimana ketika Muhammad itu di hari-hari akhirnya, ya, sudah sakaratul maut lah. Dia itu meminta pena dan kertas. Sudah pernah dengar itu hadis itu, Bang Bukhari dan juga ingin belajar? Pernah dengar Pak? Boleh lanjutkan Pak? Nah, dia meminta pena dan kertas dengan kata-kata seperti ini. Bawakanlah kepadaku pena dan kertas supaya aku menuliskan kepada kalian suatu wasiat yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Nah, lalu terjadi keributan sesama mereka. Bayangkan ini, Muhammad yang sudah sakit parah pengen nulis sesuatu, mereka malah ribut. Terjadi keributan di situ, terjadi keributan yang sangat luar biasa, sampai Muhammad mengusir mereka semua. Dalam narasi itu disebutkan begini, bahwa Umar bin Khattab berkata bahwa Muhammad itu mengigau, katanya, dikuasai oleh sakitnya. Dan Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya cukuplah bagi kita kitabullah. Sementara Muhammad ingin menuliskan sesuatu supaya umat muslim tidak tersesat. Akhirnya Muhammad tidak jadi menuliskan itu. Nah, kalau kita berbicara secara logika, menurut Muhammad, kan dia bilang supaya kalian tidak tersesat, tapi nggak jadi ditulis, berarti ya tersesat lah. Ya, silakan tanggapannya. Yalah Pak. Pertama Pak, saya nggak punya kemahiran berdebat Pak. Saya nggak menghujat orang, menilai orang. Saya nggak punya bahasanya itu apologetik. Karena kedudukan saya itu bukan pada membalas kritikan, tidak kan. Jadi saya hanya bercakap apa yang saya tahu kan. Jadi kalau pada saya. Tapi hadis itu tahu nggak Bang? Saya pernah mendengar, tapi saya pernah mendengar itu, tapi tak tahu secara konteksnya apalah. Jadi saya jujur. Coba saya tanya sama ingin belajar. Hadis itu pernah dengar Bang? Jujur saya pernah mendengar, tapi secara konteks tekstual saya belum. Nah itu. Karena seperti saya bilang, jikalau kalian berdua sungguh-sungguh mendalami agama Islam,
Saya sangat-sangat khawatir besok pagi kalian bangun sudah tidak percaya Islam lagi. Jangan begitu dong Bang. Jangan pancing-pancing saya untuk murtad, jangan Jadi begitu. apa, Abang Idris, saya Coba tambah. silakan. Orang di dalam agama tu banyak kategorinya Pak kan. Ada orang belajar agama tu melihat dari sudut historisnya Pak. Dikajinya itu. Dikajinya itu dikaji-kaji untuk dapat kebenaran pada diri. Ada kaji-kaji untuk melihat kesalahan. Contoh Pak kan, saya enggak paham Bible. Tapi tujuan saya belajar Bible untuk mencari kesalahan dan menghujat Abang Idris. Apakah itu benar? Tentu tidak. Agama saya tidak ajar begitu kan. Tidak. Jadi Betul. kalau saya baca Bible, saya tanya pada Abang Idris, Bang Idris, saya confuse nih, maksud Bible ni apa maksudnya? Jadi saya mesti tanya ke Abang Idris orang Kristian, Abang Idris harus menguraikan pada saya kan, menurut pemahaman Kristian. Jadi kalau Abang Idris sudah beritahu pada saya, jadi macam mana sepatutnya tindakan saya? Oh, kalau saya ada persoalan saya tanya. Kalau jawapan tu saya tidak akan mempertikaikan kerana itulah keimanan seorang penganut agama kan. Jadi contoh dibilang iblis mengangkat Yesus. Jadi ada orang Islam bertanya soalan ini kepada Kristian. Jadi soalan tu ditanya kerana menghujat, ingin memperbodohkan, ingin melihat oh Tuhan kamu pun diangkat iblis. Tapi tujuan dia tanya soalan tu untuk menampakkan kebodohannya. Jadi orang beragama tu ada orang yang beragama. Ya, tapi gini Bang Muhammad Bukhari. Kalau kita mau jujur ya, kebenaran itu siap diuji. Kebenaran itu tidak perlu takut kemana-mana, kemanapun dia pergi, sekalipun angin bertiup, gelombang mengamuk, kebenaran akan tetap berdiri teguh. Kebenaran itu seperti batu karang. Dia tidak akan perlu takut terhadap ujian. Nah, sekarang begini nih. Kekristenan itu adalah sebuah keyakinan yang tahan uji, tidak pernah takut dan gemetar. Orang ateis mengujinya, orang Kristen sendiri mengujinya, Muslim mengujinya, semua orang mengujinya, terbuka untuk diuji. Karena memang yang disuguhkan oleh kekristenan adalah kebenaran. Nah sementara Bang, kenapa agama Islam takut sekali dengan yang namanya kritik Bang? Seperti menutup-nutupi sesuatu gitu loh. Coba seperti saya bilang tadi, Muhammad sendiri kan berwasiat meminta pena dan kertas. Tolong bawakan saya pena dan kertas. Saya akan menuliskan kepada kamu sesuatu supaya kamu tidak tersesat nanti sepeninggalku. Karena dia tahu kan dia sudah mau meninggal. Menurut orang-orang Syiah bahwasanya wasiat itu tentang siapa nanti yang akan melanjutkan kekhalifahan. Menurut orang-orang Syiah, sesungguhnya Muhammad ingin menuliskan bahwasanya nanti sepeninggalnya yang menjadi khalifah penerus Muhammad adalah menantunya sendiri, yaitu Ali. Tapi di sini menurut Syiah ya, ada sebuah penggagalan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab sangat tidak setuju Muhammad ingin menuliskan sesuatu itu. Seperti itu. Coba sekarang siapa di antara teman-teman yang pegang Al-Quran? Halo? Coba. Ya. Coba siapa teman-teman yang pegang Al-Quran? Bisa nggak tolong bantu saya untuk membuktikan bahwa yang saya katakan itu benar? Coba. Ya, apa? Coba dibukakan At-Tahrim ayat yang ke-3 dan ke-4. Coba dibacakan. Biar kita bongkar-bongkar ya. Ya, coba artikan. Silakan Bang Bori. Kejap Pak, saya buka Qurannya. Walaupun mereka hafal, mereka tetap harus lihat terjemahan. Tapi itu pun hafalnya cuma 2 ayat, 3 ayat. Kalau semua nggak ada. Saya bahkan pernah melakukan challenge. Kalau ada Muslim yang hafal Al-Quran, saya terjun dari Monas. Sampai sekarang belum ada yang ditunjukin Muslim hafal Quran ini. Ya silakan, Bang Bukhari, dibacakan. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Kalau keluar dari aplikasi, ya kita nggak bisa dengar. Coba bacakan yang fisik Bang, Al-Quran yang fisik. Atau Abang pakai perangkat yang lain.
Bang Bukhari, Anda terjeda. Kita tidak bisa mendengar ketika Anda keluar dari aplikasi. Hah? Bisa kejap saya buka. Coba dibacakan. Ayat 3 Pak kan? Ayat 3 dan ayat 4. Oh. Saya tengok terjemahannya lah kan. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika Nabi memberitahu suatu perkara rahsia kepada salah seorang isteri-istrinya, kemudian apabila istrinya menceritakan rahsia tersebut kepada madunya, dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi, maka Nabi pun menegur istrinya itu lalu menerangkan kepadanya sebahagian dari rahsia yang telah dibukanya, dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi supaya istrinya tidak banyak malunya. Ya, 4. Setelah Nabi menyatakan hal itu kepada istrinya bertanya, siapakah yang memberitahu hal itu kepada Tuan? Nabi menjawab, aku diberitahu oleh Allah yang maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah. Jika kamu berdua, coba. Jika kamu berdua bertaubat, siapa itu yang orang dua itu? Istri-istri Nabi kan? Siapa namanya? Hafsah. Hafsah dan siapa? Tak ditulis tak ditulis sini ya Pak. Iya, itu Hafsah dan Aisyah. Aduh. Jika kamu berdua bertaubat, maksudnya Hafsah dan Aisyah, lalu? Maka itulah yang sewajibnya, kerana sungguhnya hati kamu dua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan baginda. Dan jika kamu dua saling bantu melakukan sesuatu yang menyusahkannya, maka demikian itu tidak akan berjaya, kerana sungguhnya Allah adalah pembelanya. Dan selain dari itu Jibril serta orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman dan malaikat juga penolongnya. Oke, sekarang ini kita harus ajari Muslim ya, Bang. Benar nggak di situ bahwa mereka berdua bahu membahu menyusahkan Muhammad? Kalau terjemahan di sini, jika kamu dua saling membantu-bantu melakukan sesuatu yang menyusahkan. Betul. Sekarang saya mau tanya nih sama abang, jujur. Sulit nggak bagi Muhammad melawan dua orang istrinya yang wanita? Sehingga harus Jibril menolongnya, Allah penolongnya, orang-orang mukmin penolongnya. Sekarang mau saya tanya, kalau Muhammad, misal nih Muhammad berkelahi dengan Aisyah dan Hafsah, menang nggak Muhammad? Kalau mau jujur-jujuran, menang tidak dia Muhammad? Tak tahu Pak. Ya saya jamin pasti menang lah Muhammad. Saya jamin Muhammad pasti menang. Melawan dua orang wanita pasti menang dia. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa penyebutan dua orang yang menyusahkan Nabi itu harus dikaitkan dengan penolong Muhammad itu Jibril, malaikat, orang-orang mukmin? Coba siapa penolong Muhammad di situ di bagian terakhirnya? Jibril, kemudian malaikat dan orang-orang soleh kan? Kenapa harus ada Jibril, malaikat dan orang-orang soleh? Nah, saya kasih tahu rahasianya. Saya kasih tahu. Saya tanya, siapa bapaknya Hafsah? Umar kan? Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar. Dua orang ini sangat punya pengaruh dalam agama Islam. Makanya ketika Muhammad ingin menuliskan sesuatu supaya nanti kaum muslimin tidak tersesat sepeninggalnya, dalam narasi itu Umar bin Khattab menggagalkan rencana Muhammad menuliskan sesuatu itu dengan berkata, bagi kita sudah cukup Al-Quran. Tapi nanti kalau ngomong yang berat-berat gini kalian berdua juga nggak ngerti. Coba ingin belajar, coba tanggapannya. Saya emang nggak mau bertanggap tentang itu. No comment. Berat, saudara-saudara. Gini Bang. Ya. Pertama Abang Edis, saya hormati Abang Edis. Rumah Abang Edis memang roomnya berbicara tentang perdebatan agama kan. Jadi berdebatan melalui data, fakta. Tapi
saya tak pada kedudukan itulah Bang Edis kan. Saya secara praktikalnya saya hanya nak mengamalkan agama kebaikan pada diri saya Bang Edis. Kerana agama itu bukan ajarannya tu. Sayalah agama itu. Saya ada cerminan kepada agama, pada akhlak. Ya, berarti nampaknya ini Bang Bukhari ini sudah mulai penganut Supi. bukan, penganut ajaran yang sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Tidak begitu. Kan ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, akhlaknya itu Quran, berarti dia melaksanakan Al-Quran tu pada dirinya tu, jadi akhlaknya tu. Jadi yang kita ikut Nabi itu bukan janggut, misai, serban, tidak. Yang kita contohin itu pada sabarnya. Begitulah perjalanan para Nabi. Muhammad pernah tidak memukul Aisyah? Memukul Aisyah, kalau baca sejarahnya tu kan pernah kan? Iya pernah, gimana? Bang, sudah saya bilang ya, ketika abang mempelajari agama Islam, nanti abang pusing sendiri. Muhammad disebutkan sabar terhadap istrinya. Muhammad seperti akhlaknya seperti Quran yang berjalan. Tapi kok Muhammad pukul istri, gimana itu? Ya Bang Edi, itulah macam sebenarnya agama apa-apa pun tidak ada masalah Bang Edi kan, bergantung kepada individu. Oh, tapi memang benar. Tapi yang begini Bang, di dalam Al-Quran sesungguhnya boleh tak suami itu memukul istrinya dan mengurungnya dalam kamar? Tidak. Ya kan ada peringkatnya kan, menasihati kan, dipisahkan. Kita ini Enggak, tapi boleh nggak? Menurut Al-Quran boleh nggak pukul istri? Tidak boleh. Wah, coba saya tanya Bang Muhammad Bukhari, menurut Al-Quran boleh nggak pukul istri? Dalam surah An-Nisa kan disebutkan perkara itu kan ada kaedahnya kan, tapi tidak mencederakan kan. Oh, nggak ada kata tidak mencederakan. Bang Edis, jangan ditambah-tambahi. Bang Edis, telapak kakinya sedikit, telapak kakinya plat. Mana lagi tuh ngarang lagi. Coba bukakan. Coba buka Anissa 24 coba. Telapak kakinya gini aja. Seperti itu. Itu garang kanan dan itu. Bukan. Wajarlah ke istri kayak gini. Itu. Tapi yang dilakukan Muhammad bukan ke kaki, ke dadanya Aisyah. Ke dadanya Aisyah sampai Aisyah merasa kesakitan. Masa? Nah, makanya saya bilang, seandainya abang belajar agama Islam, maka saya khawatir besok pagi Anda bangun dalam keadaan Islam. Jadi kalau pada saya Bang Edi Zen, yalah, agama apapun kalau mau diteropong dari sudut salahnya itu pasti nampak. Kalau semua orang kan bukan ada Bang. Di dalam Bible kami, Yesus itu tidak berbuat kesalahan dan tipu tidak ada pada mulutnya. Tidak didapati kesalahan padanya. Bahkan Al-Quran Anda mengatakan bahwa Aisyah itu seorang anak yang suci. Suci dikatakan. Nah, yang menjadi keheranan kenapa abang melampaui Al-Quran. Masalah manusia dalam beragama ni, kita sibuk mensucikan pegangan kita. Ya, Yesus kita, Nabi Muhammad kita, padahal mereka tu sudah suci. Yang perlu disucikan diri kita. Salah Bang, siapa bilang Muhammad suci? Bang, coba nih. Di Quran mana, di kitab mana menyebutkan bahwa Muhammad itu seorang yang suci? Tidak ada Bang, di Quran disebut bahwa Muhammad itu seorang yang suci. Tapi di dalam Al-Quran penyebutan Isa bahwa Isa seorang yang suci itu ada. Misalnya di dalam surat Maryam ayat yang ke-19 atau 18 itu ya, dicek saja. Dikatakan, innama ana rasulu li ahabalaki gulaman zakiyan. Ya, benar. Iya. Anak yang suci. Kalau Muhammad itu orang yang suci di mana? Di ayat Quran berapa? Tidak ada, saudara. Ada Bang, ada. Di mana? Ya Pak, sebenarnya bukan Nabi Isa yang suci Pak, semua manusia lahir suci kan? Iya. Salah. Salah Bang. Menurut yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis,
bahwa setiap anak yang dilahirkan itu disentuh oleh syaitan, makanya menangis, betul? Oh, oke. Kecuali Maisa dan ibunya, betul? Iya, gimana? Abang bilang mana sih? Bang Bukhari ini terlalu mengada-ngada acaranya.